Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku langsung aja ya mulai live hari ini. Ini sudah telat berapa menit nih? Biasanya jam setengah 6 ya. Sekarang udah hampir jam 6. Yang di sebelah sini, Instagram, mohon maaf kalau seandainya suaranya agak kecil ya. Ini aku udah usahakan untuk beli lagi mikrofonnya untuk bisa disambungkan di sini, kayak gitu. Sebelum itu, saya mau nyapa dulu teman-teman yang udah gabung. Ada siapa saja, boleh komen ya, absen di bawah. Waalaikumsalam, Kak Yolanda. Insyaallah ya. Kita udah nggak ini ya, maksudnya nggak terasa udah masuk di 4 hari Riyadhah. Kurang berapa hari, masih banyak sih sebenarnya, tapi tetap semangat ya buat teman-teman di Riyadhah. Kayaknya tadi aku lihat di grup sempet ada ini ya, mereka lagi bingung untuk menyesuaikan jadwal tilawahnya. Masya Allah. Ada Kak Wafik. Oh, Sumenep hadir. Masya Allah. Sumenep mana Kak? Aku juga sebenarnya dari situ sih. Ayahku dari situ, almarhum. Di ini, Guluk-Guluk Sumenep. Waalaikumsalam Kak Tian. Waalaikumsalam Neng Yani, Kak Neng Yani, Kak Baik, semuanya Masya Allah. Suaraku jelas ya. Setiap kali live pasti aku ngomong suaraku jelas nggak ya. Soalnya ini memang benar penting ya. Pas waktu live kalau suaranya nggak kedengeran percuma nanti. Oke Kak Riana mau ikutan grupnya dong Kak? Boleh, boleh. Nanti aku ini ya sounding lagi gimana caranya buat masuk ke grup Riyadhah. Kita mulai aja, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti judul, di sini aku mau lebih sharing tentang gelombang energi doa. Ya. Jadi sebelum sharing ini dimulai, aku mau tanya sama teman-teman. Kira-kira kalau seandainya doa, itu di waktu kapan aja sih? Kalian kalau doa di waktu kapan aja? Coba di komen. Doanya apakah setelah sholat doang, atau di saat kondisi kepepet aja, atau di saat kondisi apa nih? Terus kita berdoa kayak gitu. Waalaikumsalam Jambi, Masya Allah. Makasih ya teman-teman. Kak Neng Yani waktu maghrib habis sholat, terus waktu sedih, apalagi nih? Waktu sholat Kak, saat hujan dan saat kepepet. Iya sih ya, relate ya. Pas waktu sedih kita langsung ingat Allah kayak gitu berdoa. Nah, pas waktu senang-senangnya lupa, biasanya kayak gitu kan. Oke, jadi gini. eh Sebenarnya dalam Islam itu ya teman-teman, kita dianjurkan untuk berdoa nggak cuman di waktu kita selesai sholat, saat kita sedih, saat kita khawatir, saat kita mulai kepepet gitu ya. Duh, tabungan tinggal dikit nih doa kayak gitu. Enggak. Ternyata di dalam Islam, ya seperti kita tahu, kita tuh selalu dianjurkan untuk berdoa. Saat kita buka mata, ya kan, mulai bangun tidur, berkaca pun kita harus berdoa, mandi juga gitu, ya kan. Terus ada juga doa kita waktu mau makan, selesai makan, segala aktivitas kita dianjurkan untuk berdoa. Hati mulai tenang kalau habis tahajud Kak, tapi pas pagi-pagi ingat lagi sama hutang. Jadi kalau inget lagi sama hutang langsung aja istighfar kayak gitu ya, langsung doa kayak gitu, ya Allah inget lagi nih sama hutang, mudahkanlah hari ini bayar hutangnya kayak gitu Kak Afis ya. Judulnya apa Kak? Judulnya gelombang energi doa ya. Oke, lanjut. Jadi kayak gitu teman-teman, kita memang dianjurkan setiap hari itu berdoa, setiap segala aktivitas kita berdoa. Jadi nggak melulu hanya doa itu di atas sajadah, doa itu ketika kita udah kepepet banget baru berdoa, kayak gitu. Karena apa? Doa itu adalah tabungan kita. Jadi kalau seandainya kita sudah mulai kepepet nih, nggak baru sekarang doanya, tapi udah punya tabungan kayak gitu. Misalnya kayak gini, ya Allah, mudahkanlah sesuatu ikhtiar apapun itu, pekerjaan dan lain-lain.
pas waktu itu kondisinya lagi normal nih, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa di kerjaan, tapi kita tetap berdoa sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah, kita minta kemudahan-kemudahan kepada Allah. Nah, pas waktu nih kita gongnya punya masalah, ya udah kita tinggal tarik aja doanya, kita tinggal ambil tunai kayak gitu doanya. Itu ya salah satu fungsi dari doa. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Quran Al-Ghafir ayat 60. Jadi di situ Allah itu sudah menjelaskan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, teman-teman di sini Allah tuh bilang niscaya ya. Jadi kalau niscaya itu tingkatannya udah di atas insya Allah kayak gitu. Terus ngapain kita ragu? Niscaya itu bukan lagi semoga, tapi sebuah kepastian. Jadi kalau seandainya teman-teman bilang, Kak, aku sudah berdoa nih ya, doa lunas hutang, doa pingin umroh, doa apapun itu, tapi Allah belum mengabulkan, itu kenapa? Itu bukan nggak dikabulkan, tapi masih belum waktunya. Jadi kalau kita belajar, doa itu kan cara kerja doa ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu akan dikabulkan dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita request sama Allah, sesuai ya Allah aku pingin ini, langsung Allah kabulkan waktu itu juga. Misalnya minta A, ya udah Allah kasih A. Terus yang kedua, doa itu bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang kita minta kayak gitu. Nggak dikabulkannya, maksudnya dikabulkannya nggak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya nih kamu minta A, ya, minta nih HP, ya Allah mudahkanlah aku beli HP Oppo misalnya. Tapi lama nih nggak dikabulin sama Allah sampai 1 tahun 2 tahun, tiba-tiba one day Allah ngasih kalian HP iPhone kayak gitu. Kan lebih bagus kan? Maksudnya lebih dari yang kamu minta. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi, Allah memang tidak mengabulkan di dunia, tapi itu menjadi poin pahala kita di akhirat. Jadi nggak ada yang namanya doa itu nggak dikabulkan, karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Seperti itu. Kak, ada grup Riyadhah untuk Ramadan nggak? Insya Allah nanti ada ya. Jadi doakan aja teman-teman yang mau gabung boleh langsung, nanti kita akan lanjut ke Ramadan. Kayak gitu ya teman-teman ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi nggak ada yang namanya doa itu nggak dikabulkan, tapi sudah pasti dikabulkan, cuman caranya aja yang berbeda-beda. Dan di sini Allah janji sendiri. Allah kalau udah janji itu nggak bakalan meleset, beda ya sama manusia. Kalau kita janji kadang banyak lupanya, banyak teledornya, banyak melesetnya. Tapi kalau sudah Allah yang berjanji, ya udah mau apa lagi kayak gitu. Terus ada juga nih yang selalu bilang, Kak, aku sudah doa nih terus menerus. Katanya doa itu seperti kayuhan sepeda. Tapi kenapa nih kayuhan sepeda nggak nyampe-nyampe ke tujuannya kayak gitu kan? Kenapa? Kapan? Nah, justru teman-teman, ketika kamu bertanya seperti itu, kenapa nggak dikabulkan? Ya udah, itu nggak dikabulkan gara-gara kalimat kamu sendiri, karena ucapan kita sendiri. Ya kenapa nggak dikabulkan? Ya udah nggak dikabulkan beneran, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya kayak kemarin ya, aku itu sering banget berdoa di waktu misalnya ya kayak kemarin jualan sepi atau apa, aku berdoa, ya Allah aku siap kok dapat orderan 1000 hari ini, padahal waktu itu orderannya cuma 1, misal ada 10 kayak gitu. Aku sering banget berdoa seperti itu, dan bener aja besoknya Allah langsung mudahkan, entah datang dari mana kayak gitu. Ya seperti teman-teman lihat ya, aku sering share pas waktu aku packing barang, cetak resi dan lain-lain. Itu sebenarnya aku nggak tahu loh, dia trafficnya datang dari mana, penjualannya dari mana, aku nggak tahu. Tiba-tiba aja Allah kayak gitu. Aku cuman ya udah ikhtiar, gerak kayak gitu ya. Aku melakukan apa yang menjadi tugasku, apa yang menjadi kewajibanku. Kalau jualan ya udah promosi seperti biasanya. Setelah itu aku serahkan sama Allah dan berdoa, kuat-kuatinya di doa. Dan ternyata apa, memang Allah mudahkan. Dan itu pun aku nggak tahu kemudahan itu, si gelombang energi itu tadi
nyamperinnya ke customer yang mana kayak gitu. Ya, jadi teruslah berusaha, teruslah berikhtiar. Setelah itu lepaskan biar Allah yang mendorong doa itu tersebut, yang mendorong doa tersebut sampai ke siapa ya. Karena Allah kalau ngasih rezeki itu pasti kan melalui siapa kayak gitu ya, entah orang sekitar, orang terdekat kita, orang yang jauh sekalipun, yang nggak pernah kita jangkau sekalipun, itu pasti ada kayak gitu loh, ada yang kena sama gelombang energi itu, gelombang energi doa itu tadi. eh Sebentar ya teman-teman, aku baca dulu komen dari sebelah. Kak, suaranya kurang besar. Yang sebelah ya, iya sabar ya. Yang sebelah sini, soalnya ini memang aku nggak pakai mikrofon. Aku masih order mikrofonnya untuk yang ini. Sabar ya teman-teman ya. Jadi aku punya cerita teman-teman. Ini ceritanya baru aja pas waktu aku pulang, waktu umroh ya. Jadi alhamdulillah di waktu umroh aku itu galang donasi untuk sedekah paket makanan saat itu. Dan aku nggak nyangka banget ya, nggak nyangka bakalan dapat segitu banyaknya. Saat itu terkumpul kurang lebih tuh 30 juta teman-teman. Dalam waktu 1 hari. Kaget dong, kaget pasti. Karena ini baru pertama kali aku jadi media buat teman-teman untuk donasi di Mekah saat itu. Nah, udah nih aku bingung 30 juta nih gimana ya cara ngabisinnya kayak gitu. Gimana cara nyalurkannya segitu banyaknya. Akhirnya hari pertama aku udah ngerasain donasi itu tersebar 10 juta paket makanan kurang lebih 200 ya, 200 pack kayak gitu. Itu lelahnya Masya Allah kayak gitu. Lelahnya yang lelah banget. Kayak yang waduh ini siapa lagi ya yang bisa bantu, ini siapa lagi yang bisa bantu kayak gitu. Terus aku juga mau minta bantuan sama teman-teman sekamar juga nggak enak kan ya, maksudnya waktunya istirahat mereka aku minta bantu buat bagi-bagiin makanan, sedangkan saat itu ya cuman aku sama suami kan. Hari kedua masih tetap kayak gitu, hari ketiga udah nih pasrah banget karena waktu itu kondisinya aku lagi sakit ya. Terus aku doa sama Allah, doanya tuh nggak doa yang ya Allah gimana gimana, enggak, cuman batin aja dalam hati. Sewaktu itu aku inget banget ya, setelah sholat subuh selesai tawaf sunnah, terus aku bilang gini sama Allah, ya Allah engkau mudahkan aku untuk galang donasi sampai terkumpul 30 juta dan sekarang aku bingung cara baginya gimana. Ini cara baginya gimana ya Allah, sedangkan kondisiku lagi sakit, nggak memungkinkan untuk bawa gotong-gotong yang namanya makanan dari Tower Zam ya, dari atas food court ke bawah kayak gitu. Karena hari ke-1 sama kedua aku kayak gitu teman-teman, bawa itu makanan dari atas sampai bawah. Dan itu butuh effort banget, naik turun tangga kayak gitu kan. Hari ketiga langsung aku pasrahin sama Allah, aku doa. Itu pun doanya dalam hati. Tiba-tiba pas waktu aku pulang subuhan, aku disamperin nih sama salah satu karyawan hotel, karyawan resto kayak gitu. Dia nyodorin kayak card gitu loh, nyodorin menu makanan yang ternyata si restoran ini memang menyediakan menu makanan untuk paket sedekah. Dan plusnya lagi, alhamdulillahnya dia itu langsung dikasih bantuan gitu loh. Jadi kita nggak harus bawa gotong-gotong makanannya. Jadi dia langsung bawa kayak apa sih, kayak troli gitu, terus langsung dibawain ke tempat memang di situ tuh berjejer orang-orang yang minta sedekah kayak gitu. Ya terbantu dong pastinya. Aku langsung ya Allah, padahal baru aja ya 10 menit yang lalu aku berdoa, ya Allah gimana cara ngabisin uang donasi ini untuk disalurkan di Makkah karena besok aku sudah harus pindah ke Madinah kan. Sebegitu powernya doa kayak gitu. Makanya dari pelajaran itu aku tuh dikit-dikit doa, diem-diem kayak gitu doa, ya Allah gimana ya kayak gini. Dikit-dikit ya Allah gimana ya kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Gelombang doa itu kita nggak tahu, nggak kita bisa prediksi sampainya ke siapa. Bisa aja ke teman dekat, ke suami, ke istri ya. Kita tiba-tiba ngebatin, ya Allah pingin banget deh beli ini. Tiba-tiba suami ngajakin kayak gitu. Ayo kita keluar beli makanan ini. Nah itu gelombang energi doanya nyampe ke suami ternyata. Jadi teman-teman,
Kalau berdoa itu jangan yang kayak aduh dikabul kayak nggak ya sama Allah, dikabulkan nggak ya sama Allah, udah lepasin aja. Karena ketika kita berdoa, doa itu apa ya, kita lepaskan, Allah yang mendorong si doa tersebut sampai ke siapa, kayak gitu. Kan kalau Allah ngomong mau bicara sama kita, mau mention kita itu kan nggak langsung ya, nggak langsung langsung ngomong yang ini loh doamu udah dikabulkan, nggak. Dia tuh pasti Allah itu pasti pakai seseorang kayak gitu, ataupun siapa yang menjadi perantaranya. Dan itulah yang disebut dengan gelombang doa. Jadi gelombang doa itu kita nggak tahu sampainya ke siapa, ngenanya ke siapa, yang itu menjadi wasilah ya, wasilah terkabulnya doa-doa kita. Nah, aku baca lagi ya dari atas. Oh ya, nanti kita Oh ya, aku mau tanya nih teman-teman, pernah nggak ngerasain yang namanya doa, yang doa itu kayak bercanda gitu, kayak ya Allah pingin deh beli ini, tapi yang nggak spesifik banget tiba-tiba Allah kabulin. Apa? Ya mungkin doa yang kecil-kecil kayak gitu, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Aku sering banget sih. Itu baru doa yang ini ya, bercanda, doa yang nggak spesifik, doa yang alah kita cuman ya udah dikabulin enggak nggak apa-apa, dikabulin alhamdulillah, itu sering banget kan, sering banget diijabah sama Allah. Apalagi ini doa yang benar-benar kalian tulis, kalian apa ya, di list kayak gitu. Ya Allah aku pingin deh berdoa kayak gini, ya Allah aku pingin deh doaku yang diijabah tuh yang ini. Itu lebih fokus lagi, malah lebih power lagi teman-teman. Kadang lebih sering habis sholat lagi galau 1 jam saat kepepet. Iya, memang kebanyakan seperti itu ya kak ya. Kita berdoa kalau udah ngerasa nggak ketemu jalannya, udah mentok, udah ya udah cuman Allah aja baru deh kita doa. Padahal yang namanya doa itu memang harus segala aktivitas, segala apa yang menjadi oh aku mau melakukan ini itu harus berdoa sebenarnya. Sering kak cuma dibatin kayak pengen duren tiba-tiba ada yang ngirim. Masya Allah, iya ya bener, sering. Makanya kalau seandainya teman-teman udah mulai mikir, aduh doaku ini nggak dijabah sama Allah, coba deh diingat-ingat lagi doa apa yang sekiranya itu doa cuman bercanda doang, tapi Allah langsung kabulin. Itu ya. Bahkan aku tuh senang banget kayak gitu teman-teman ngomongin doa ya, apalagi tentang the power of doa. Bahkan aku buat sendiri bukunya di Tikung Doa ya. Coba kalian buka di halaman ini, The Power of Doa ya. Itu di halaman 7 paling awal. Aku tuh kalau ngomongin doa, nggak mau doanya yang sempit. Pasti yang lebar, yang luas. Kayak gitu. Karena aku mikir hidup itu cuma sekali, ya. Hidup kita itu harus bermanfaat. Jadi kalau seandainya cuma mintanya sedikit sama Allah, ya udah, manfaatnya cuma sedikit doang. Tapi kalau seandainya kita doanya lebar, luas, kebermanfaatannya luas, jadi kita punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi kayak gitu kan. Jangan pernah takut meminta kepada Allah meskipun itu hal teremeh sekalipun. Kadang kita gini ya, kak aku malu deh doa sama Allah, banyak dosanya. Ya Allah, aku tuh malu banget minta-minta sama Allah karena begini begitu. Lebih malu lagi kalau kita itu nggak berdoa. Ya sudah berdoa nggak berdoa terus kita minta tolongnya sama orang lain, nah itu lebih malu lagi. Karena apa, kita bukan lagi mengandalkan Allah tapi kita mengandalkan selain Allah. Allah itu kan beda ya sama manusia, beda banget. Jangan kalian mikir dengan begitu itu adalah hal yang baik ya, malu sama Allah berdoa. Malah kalau malu lebih banyakin lagi doanya biar Allah itu ngebantu kayak gitu loh. Percuma aja kalau kita minta bantuan sama orang lain, kita ngerasa malu sama Allah, itu percuma. Ada lagi yang bilang, oh, doanya kok dunia banget gitu kan. Ini pernah aku bahas di podcastnya Mbak Evi ya kemarin. Keduniaan banget, ya udah biarin aja. Setiap orang itu kan punya pilihan ya, setiap orang punya tujuan, setiap orang punya story-nya sendiri.
Kalaupun mereka mau berdoa tentang dunia, yang nggak masalah. Terus apa masalahnya? Seperti itu. Doa itu bisa ngerubah sesuatu yang awalnya nggak punya, itu jadi punya. Yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Yang awalnya nggak mampu, jadi mampu. Yang awalnya sulit, jadi mudah. Ini relate banget sama aku ya. Jadi di tahun 2016, teman-teman, aku itu punya cita-cita, bukan cita-cita sih, keinginan menjadi seorang selebgram waktu itu. Ya Allah, sumpah banget dari pinginnya jadi selebgram. Aku tuh kayak, ya mungkin waktu itu masih nggak ada TikTok kali ya. Atau ada TikTok cuman nggak begitu booming. Jadi aku mikir selebgram itu harus yang stylish ya. Selebgram itu harus yang bajunya bagus, fashionnya bagus dan lain-lain. Jadi akhirnya apa? Aku nggak berdoa nih sama Allah. Masih masih mengandalkan diri sendiri. Akhirnya aku itu ya udah, beli beli baju kayak gitu ya, beli kacamata, beli ini beli itu, nggak jalan juga kayak gitu ya, karena aku nggak melibatkan Allah ya saat itu mungkin. Jadi akhirnya ya udah, aku rubah doanya seperti ini. Aku berdoa sama Allah, ya Allah mudahkanlah aku jadi apa ya, orang yang punya personal branding ya, kayak selebgram itu kan punya personal branding ya, punya power yang sekiranya nanti aku tuh bisa kayak gitu, muncul di medsos, punya followers banyak dan lain-lain. Dan ternyata Allah memang mengabulkan, bukan di jalan selebgram teman-teman. Jalannya ya seperti ini, jadi konten kreator. Dan itu pun nggak butuh modal banyak, nggak harus yang beli kacamata lah buat fashion, buat baju apa ganti gamis yang begini begitu kayak gitu, nggak harus yang berpose gimana gimana seperti selebgram. Ternyata memang jalannya doa tuh seperti itu, gelombang gelombang jalan, gelombang energi doanya tuh seperti itu kayak gitu. Tetap tujuannya satu, bisa punya followers banyak, tapi ini bukan medianya dari selebgram, tapi lebih ke konten kreator. Jadi kayak gitu teman-teman. Kita boleh berencana, oh ya Allah aku pingin itu, tapi jalannya Allah tuh beda. Yang awalnya nggak punya jadi punya. Yang awalnya mungkin teman-teman sekarang pingin sesuatu tapi belum punya, coba dibawa ke dalam doa. Kalau bisa doanya tuh lebih spesifik lagi. Ya, ditulis pinginnya tuh apa, doa yang seperti apa, terus bayangkan. Bayangkan seakan-akan kamu udah punya si barang itu tersebut, dan berdoalah lebih kencang lagi, dikuatin lagi doanya. Doa itu powernya memang luar biasa, entah itu doa dari kita sendiri, dari orang tua, dari orang-orang sekitar, bahkan doa orang yang nggak kita kenal itu powernya luar biasa. Jadi jangan sungkan ya kalau seandainya kita itu, jangan malu lah kalau seandainya ada orang, misal kita melakukan kebaikan, terus orang itu mendoakan kita, jangan yaudah jangan, nggak apa-apa, nggak usah didoain atau gimana. Harusnya teman-teman kalau seandainya kita mendapatkan doa seperti itu tuh seneng, diaminkan aja, amin amin kayak gitu, amin. Kak kerudungnya bagus. Insya Allah ya. Banyak kak hal-hal kecil yang sering Allah ijabah, selalu Allah bantu di saat besok harus gimana, bagaimana. Gimana maksudnya? Bener ya, terkadang Allah itu mengabulkan doa kita kalau udah bener-bener udah kepepet banget nih, udah waktunya banget. Nah, itu timing yang tepat, terkadang Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Jadi kalau seandainya doa kita belum dijabah sama Allah, berarti waktunya masih belum tepat. Bukan waktunya, masih belum waktunya. Benar, yang Mbak Ovi bilang kalau doa itu jangan pakai doa semoga, tapi pakai bismillah. Iya, jadi coba deh teman-teman cek ya, selama aku buat kayak doa apa gitu nggak ada yang kata semoga. Karena kalau kata semoga itu sama halnya kita itu nggak yakin sama Allah. Kayak kita meragukan Allah. Jadi kalau mau doa diganti aja dengan bismillah. Di awalnya bismillah, terus tujuannya tuh apa. Misalnya kayak gini, bismillah ya Allah, bisa dapat laptop tahun ini. Bismillah ya Allah rumah tahun ini. Bismillah ya Allah kebeli apa kayak gitu. Ya Allah bismillah dimudahkan apa. Terus ada lagi, jangan bilang ini ya, apa sih? Udah aku lupa. Pokoknya kalau doa itu
anugerahkan. Nah, bilang aja anugerahkan. Ya Allah, anugerahkanlah aku apa kayak gitu ya. Ya Allah, anugerahkanlah aku kebeli laptop. Ya Allah, anugerahkan aku kebeli misal kebeli mobil atau apapun itu. Karena kalau kita anugerahkan itu berarti Allah ngasih benar-benar yang ngasih kayak gitu. Ya, bukan yang sementara aja terus Allah ambil. Jadi hati-hati ya dengan kalimat doa. Boleh nggak doa pakai kata semoga? Nah, itu seperti yang aku jelaskan tadi, daripada kata semoga, mending teman-teman ganti bismillah langsung ke tujuannya. Bismillah, ya Allah, mau apa kayak gitu. Ya, atau di bismillah anugerahkanlah apa. Tips berdoa yang baik, ya salah satunya itu ya, jangan menyepelekan kalimat doa, kata semoga itu diganti dengan anugerahkanlah, langsung dengan bismillah anugerahkanlah apa. Ya mbak, aku dulu pernah minta sama Allah buat suami dapat bonus gaji tanpa sadar pas gajian itu lebih Masya Allah ya. Kak, di buku tikung doa yang di depan itu kan disuruh ngisi, boleh dicontohin halaman berapa Kak Nela? Coba ya di komen lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam doa, dari dulu aku kan udah bilang doa itu jangan sempit ya teman-teman ya, kalau bisa digedein. Kayak kemarin, jadi pernah terpikiran nggak kalau seandainya kita itu pingin dirubah takdir rezekinya sama Allah, berdoa yang benar-benar serius terus-terusan diulang-ulang, atau berdoa langsung ke posisinya yang paling atas. Misalnya kayak gini ya, kita tuh berdoa, ya Allah mudahkanlah lunas hutang hari ini. Langsung aja dirubah, ya Allah mudahkanlah aku lunas hutang hari ini dan melunaskan hutang orang lain. Biasanya aku berdoanya seperti itu, ya Allah mudahkanlah aku umroh dan umrohkan orang lain. Ya Allah mudahkanlah aku misal dapat kerjaan, tapi nggak cuma dapat kerjaan aja, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan kayak gitu. Terkadang kita itu stuck ya, kita tuh kayak ngeblok pikiran kita, nggak deh kayaknya ini cukup aja. Tapi ketika pas Allah ngasih ternyata nggak cukup. Nah, makanya aku bilang berdoalah jangan yang sesempit mungkin tapi seluas mungkin, setinggi mungkin. Kalau tinggi meskipun kita jatuh itu jatuhnya nggak ke bawah banget kayak gitu. Ini kata ibuku sih ya, kalau doa tuh udah deh posisi paling atas saja, nggak usah nanggung. Doa itu jangan setengah-setengah, karena apa? Kalau seandainya kita udah berdoa di paling atas nih, terus kita jatuh. Nah jatuhnya tuh nggak ke bawah banget kayak gitu loh teman-teman. Kecuali kalau udah nanggung doanya terus jatuh ya udah selesai seperti itu. Mbak Ovi spill mic-nya. Oh, nanti ya belakangan. Nanti kita bagi sessionnya, setengahnya itu untuk sharing, setengahnya nanti aku review beberapa kalau sebenarnya teman-teman penasaran sama mic kecil ini. Bentar lagi kita udah masuk Ramadan teman-teman ya. Nah itu waktu yang mustajab ya, bulan yang mustajab. Jadi jangan sampai terlewatkan. Teman-teman udah harus punya nih catatan doa apa yang ingin disampaikan kayak gitu ya, ingin dicurhatkan ke Allah, ingin diobrolkan sama Allah selama 30 hari itu. Jadi mulai sekarang sudah dipersiapkan, kalau bisa punya bukunya sendiri khusus catatan list doa. Misalnya satu buku ini kalian tulis dan itu nanti kalian bawa di saat Ramadan. Entah itu selesai sholat, ya saat tilawah, saat apapun itu setelah berbuka puasa. Karena berbuka puasa itu waktu yang paling mustajab kayak gitu teman-teman. Pas kita udah masuk di adzan maghrib, terus kita doa, buka puasa, sebelum minum kita berdoa kayak gitu. Apapun yang menjadi hajat teman-teman yang kamu ngerasa wah doa ini udah belum diijabah nih sama Allah selama setahun misalnya. Nah itu berdoa di waktu Ramadan nanti ya. Kalau bisa difokuskan aja. Kita harus yakin ya Kak Ovi. Iya benar yakin. Aku nggak tahu ya kalau ngomongin doa itu udah deh yakinnya tuh 100%, nggak setengah-setengah lagi. Karena aku tahu cara kerja doa tuh seperti itu yang aku sebutkan tadi 3.
Kalau nggak sesuai sama yang kita minta sama Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Kalau memang pun di dunia belum Allah ijabah, pasti itu jadi poin kayak gitu loh, poin pahala di akhirat nanti. Dan itu kita nggak rugi sama sekali, malah lebih bersyukur lagi. Karena kalau seandainya dikonversi di akhirat, itu lebih jauh, lebih besar lagi kayak gitu lah pahalanya teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya doa itu sia-sia, doa itu nggak ijabah, doa itu aduh kayak nyesel banget berdoa, nggak ada. Oke lanjut. Aku terkadang mikir gini, kenapa sih harus berdoa itu luas, harus tinggi? Ya gimana ya, konteksnya doa kan sama aja. Kita berdoa yang sempit pun, yang sedikit pun, sama yang besar kita sama-sama berdoa kayak gitu. Kalau dikasih pilihan, kenapa yang namanya sama-sama doa, milihnya yang sedikit? Ya, kalau kita punya eh, peluang untuk berdoa yang lebih besar. Dan alhamdulillah ya ketika aku menerapkan itu semua, Allah ijabah tuh satu-satu. Dan bener sih rasanya tuh memang enak sekali kalau seandainya doa itu yang luas yang Allah ijabah. Jadi kita mau bantu siapapun, kita nggak mandang, kita nggak cuman ya udahlah sabar ya. Misal ada teman saudara minta bantuan kita nggak cuman ngomong sabar aja ya atau kayak gimana, tapi kita benar-benar ada action di situ. Misal ada teman yang mungkin lagi butuh apa-apa, terus kita dalam kondisi yang benar-benar stabil ya, ya udah kita bisa bantu tanpa tanpa kayak aduh maaf ya aku nggak bisa bantu, aku juga lagi kesusahan, aku juga lagi kesulitan. Makanya itulah the power of doa teman-teman. Jadi mulai sekarang doanya itu jangan dipersempit tapi diperlebar ya. Berdoa itu jangan nanggung tapi langsung ke posisi yang paling atas. Aku juga pernah doa, ya Allah karuniakanlah aku menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang punya bisnis di mana-mana, pengusaha yang setiap tahun bisa mengumrohkan dan menghajikan banyak orang. Mungkin kalau denger ya doa ini, sebagian orang pasti bilang, ngayal lu kan ya, menghayal aja kamu tuh, lihat aja kondisinya kamu sekarang kayak gimana. Ya namanya doa kan nggak harus dikabul saat itu juga kan. Malah kalau seandainya dikabul saat itu juga malah jadi aneh. Misalnya nih, dalam kondisi kamu minus banget, udah minus, misal ya tetangga udah pada tahu kamu itu kondisinya minus, misal banyak hutang ya, banyak hutang, terus pokoknya minus lah, kondisinya sangat minus, tiba-tiba kamu berdoa sama Allah, ya Allah karuniakanlah aku menjadi seorang pengusaha yang dia tuh sukses, yang punya bisnis di mana-mana, pengusaha yang setiap tahun bisa mengumrohkan dan menghajikan banyak orang. Tiba-tiba bloom kayak gitu ya, Allah kasih dalam waktu 1 jam yang awalnya kamu minus, tiba-tiba bisa beli apartemen misalnya ya, bisa beli rumah 5, bisa haji besoknya, terus bisa mengumrohkan dan menghajikan besok banyak orang kayak gitu. Itu malah aneh lagi kayak gitu. Pasti kita disangka punya apa ya, bisnis macam-macam sama tetangga kayak kan. Yang awalnya gimana bisa, yang awalnya uang 100.000 aja susah, dalam kondisi yang sulit, minta ampun, tiba-tiba bisa sekaya itu kayak gitu, malah lebih aneh lagi. Makanya kenapa doa yang dia itu space-nya luas, yang dia itu doanya tinggi, butuh waktu, karena itu tadi kita harus melalui beberapa tahap ya. Misalnya nanti kita yang awalnya berdoa seperti itu, kita ditemukan dulu dengan orang-orang yang baik, yang akhirnya dengan orang baik tersebut kita banyak mendapatkan insight kayak gitu ya, ilmu, kita mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Yang awalnya nggak kerja, yang awalnya masih jobless, yang awalnya susah dapat kerjaan, tiba-tiba dapat kerjaan. Nah di tempat kerja akhirnya kita kenal sama si A, si B, si C kayak gitu ya, yang menambah rezeki-rezeki kita, poin-poin kita, pundi-pundi rezeki kita kayak gitu. Terus akhirnya tahun berikutnya Allah mudahkan lagi, bangun bisnis kecil-kecilan. Terus tahun berikutnya Allah kasih kemudahan lagi, buka cabang dan seterusnya, sampai akhirnya kita mentok, sampai akhirnya kita ketemu sama apa yang sudah kita doakan di mungkin 5 tahun yang kemarin, 10 tahun yang kemarin. Akhirnya ketika kita sudah ada di posisi itu, baru kita ngeh, oh ternyata ini adalah buah dari doaku 10 tahun yang lalu. Buah doaku yang luas itu tadi, yang tinggi itu tadi ya.
Dan ketika kita ada di posisi itu, ya udah biasa aja karena orang di sekitar kita ngelihat kayak gitu loh. Ngelihat story kita, ngelihat proses kita. Ya udah, memang dia pantas untuk mendapatkan itu. Seperti itu, teman-teman. Doa yang tinggi itu memang butuh ekstra yang namanya sabar, ekstra keyakinannya, ekstra mau nunggunya. Karena nggak bisa diijabah dalam waktu itu juga kayak gitu. Pasti ada tahap-tahapannya, ada prosesnya. Kita harus melalui apa dulu dan lain-lain. Bentar ya. Iya bener, bener ya, secara nggak sadar itu pernah merasakan doa tersebut. Dan aku pun teman-teman sampai di posisi ini juga aku sadar kayak gini. Itu adalah buah eh, doaku di zaman aku masih kecil. Jadi waktu kecil aku tuh banyak sekali punya list doa. Padahal itu masih kecil banget ya, masih SD, masih SMP. Tapi aku udah se-prepare itu masalah doa. Jadi kalau aku punya tuh list ya satu buku, kebiasaan ini ternyata ada sudah menjadi kebiasaan di waktu masih SD, waktu SMP. Aku punya satu buku, jadi di buku itu aku ngedesain impianku sendiri kayak gitu loh. 30 tahun kemudian aku menjadi apa, 20 tahun kemudian aku menjadi apa. Dan aku ingat banget di waktu itu aku pernah nulis di usia 25 tahun aku pingin hijrah. Hijrah ke kota lain, menikah di situ, dan punya kerjaan di situ. Ya, itu mulai dari aku kecil. Itu udah menjadi suatu kayak, ya udah, nanti suatu saat aku tuh seperti ini. Dan itu aku bawa ke dalam doa setiap hari. Dan akhirnya apa? Aku beneran. Dan itu melalui beberapa banyak ya proses sampai akhirnya menikah dan lain-lain. Terus punya bisnis ini. Terus akhirnya jadi konten kreator dan lain-lain. Itu memang buah dari doa beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Kak, gimana cara buat gampang bangun tahajud? Yang pertama, kakak cek dulu ya kenapa susahnya. Misalnya kalau susahnya itu ngantuk, berarti kurang istirahatnya dan itu harus sesuaikan, harus benar-benar ditata manajemen waktunya. Yang harusnya mungkin tidurnya jam 10 malam, itu lebih didepankan lagi jam 8, jam 9 itu udah siap-siap di tempat tidur. Dan kalau ngerasa aku bangunnya udah ini sih Kak, maksudnya badanku udah nggak ini, bisa tidur jam segitu, tapi tetap aja nggak bisa bangun. Itu kenapa? Ya bisa jadi karena kita di waktu siang itu banyak melakukan sesuatu yang nggak berfaedah. Karena kan ada dua ya, kemarin sempat aku sounding, sempat aku ceritain juga futur itu karena apa. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena kita terlalu sibuk dengan kegiatan di dunia, maksudnya aktivitas keduniaan. Jujur aja teman-teman ya, tadi ini aku nggak ada kepikiran mau bawain materi apa, terus tiba-tiba aja kepikiran, oh iya, bawa aja The Power of Doa, gelombang doa kayak gitu. Karena memang banyak banget ya cerita tentang doa-doa ini. Lanjut, kalau cuma berdoa, ya Allah mudahkanlah aku bulan depan naik gaji, itu kesempitan ya doanya. Pernah nggak mikir, ya udah deh doanya gini aja. Tiba-tiba kita punya kebutuhan lain. Makanya kenapa aku tuh saranin doanya jangan yang setengah-setengah karena kita nggak tahu ya kebutuhan kedepannya tuh seperti apa. Bisa jadi mungkin 1 juta itu cukup untuk hari ini tapi nggak cukup untuk besok. Makanya kalau doanya jangan pernah minta ya Allah mudahkanlah aku dapat uang 1 juta sekarang kayak gitu. Tapi kalau bisa ya udah lebih dari itu. Siapa tahu nanti ada orang, ada saudara kita yang butuh terus datang ke kita karena kita mintanya cuman mentok segitu ya sesuai dengan kebutuhan kita nggak bisa bantu akhirnya. Sebentar ya. Kak, gimana sih biar hati dan pikiran perkataan sinkron? Nah, ini itu bisa di apa ya? Harus terbiasa dulu teman-teman. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba pikiran, hati sama doa itu sinkron.
Jadi kita harus kayak buat, kalau aku sendiri ya, buat list syukur setiap hari. Jadi aku mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kayak gitu. Jadi ketika aku udah mulai ragu, mulai gimana-gimana, ini beneran diijabah nggak ya sama Allah, aku buka lagi tuh bukunya, aku buka terus aku baca satu persatu. Ternyata Allah nggak minta pun Allah kasih kayak gitu. Sedangkan kita yang benar-benar minta sudah pasti Allah kasih. Misalnya, setiap hari aja kita bangun tidur, kita nggak minta nih ya, nggak minta namanya oksigen, kita nggak minta, jarang banget deh kita minta tuh kayak dimudahkan untuk belanja ini tuh setiap harinya, tapi kita tetap bisa belanja ya buat makan sehari-hari, itu nggak pernah minta tapi Allah kasih. Apalagi ini doa yang benar-benar kita khususkan, kita benar-benar tengadah tangan kayak gitu sama Allah sampai nangis, masa sih Allah nggak kabulin kayak gitu. Jadi benar-benar harus dilatih setiap hari kak. Salah satunya dengan cara buatlah disyukur. Itu lama-lama nanti sinkron sendiri tuh perkataan, pikiran, perbuatan sama doanya. Um, Halo Kak Sri, ini nih yang aku ceritain kemarin, masalah kucing. Ingat nggak teman-teman? Kak Sri boleh nih kapan-kapan collab ya. Kita cerita-cerita gimana keajaiban saat itu Kak Sri dapat itu yang 1.000 triliun. Ini Kak Sri ini hebat banget loh Kak Cipluk ini. Jadi beliau ini cerita kemarin waktu di Jakarta, katanya orderannya tuh membludak gara-gara nolongin kucing teman-teman. Iya, jadi kita nggak pernah tahu ya kebaikan mana yang tiba-tiba Allah buka tuh pintu rezekinya. Kayak Kak Cipluk ya, dia tiba-tiba mungkin nggak ada niatan buat nolongin kucing, tiba-tiba karena merasa kasihan ya, akhirnya kucing yang waktu itu hampir sekarat beliau rawat sampai benar-benar sembuh, sampai sekarang masih ada tuh kucingnya. Tiba-tiba Allah buka tuh keran rezekinya dari mana-mana kayak gitu. Makanya salah kalau seandainya teman-teman bilang rezeki itu tidak bisa dibuka dengan amalan kebaikan. Salah ya. Karena apapun amalannya, ya entah itu zikir, sholat sunnah wajib, dan amalan-amalan kebaikan itu menjadi tabungan pahala yang kemudian suatu saat kita butuh itu bisa dicairkan. Seperti itu. Kak, doanya buat anak agar lembut hatinya. Coba kakak buka ya di buku Tikung Doa ini. Ini sebenarnya ada. Ini sebenarnya nggak spesifik itu ya, melembutkan hati. Memang ada di sini tikung doa untuk suami yang dia itu malas ibadah. Tapi itu bisa dirubah kak kata-katanya. Nanti bisa disesuaikan aja sama hajatnya kayak gitu. Itu ada di halaman 199, coba ya bentar. (199). Nah, di sini. Ya, doanya di sini, Kak. Jadi nanti bisa dirubah aja, disesuaikan dengan tujuannya. Misalnya pingin anak lembut hatinya, ya udah tinggal disebutkan aja. Misal apa nih, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkanlah, lembutkanlah hati anak saya atas nama, sebutkan aja namanya, tikung aja doanya kayak gitu. Waalaikumsalam, gimana caranya hati nggak ragu kak? Sekarang lagi banyak masih masalah keluarga. Dibawa aja kak ke tahajud, setelah itu kakak curahkan semuanya, keluh kesahnya di sana, ya. Terus mintalah sama Allah. Kalau masalah ragu, biasanya itu aku di istiharo sih. Dibawa aja ke istiharo, nanti Allah mudahkan petunjuknya. Kak, gimana supaya istiqomah? Dipaksa ya. Istiqomah itu harus dipaksa. Terpaksa, akhirnya terbiasa. Mbak Ovi, contoh jurnal syukurnya gimana? Jurnal syukur, kalau aku sih simpel sih kak. Kayak misalnya hari ini ya, hari ini masih belum ada aktivitas. Oh boleh sih, hari ini kalian inget-inget yang kemarin. Misalnya, alhamdulillah kemarin kamu ngapain aja? Aku kemarin, Bismillah, alhamdulillah bisa bisa teleponan sama orang tua.
Ya Allah, alhamdulillah kemarin aku bisa makan bareng sama suami. Alhamdulillah, makasih ya Allah kemarin dapat orderan. Misal ada orderan 1 atau 100, sebutkan aja. Ya Allah, alhamdulillah kemarin aku bisa kumpul-kumpul sama keluarga, bisa silaturahmi. Masya Allah, alhamdulillah kemarin tugas nyuci ya per ibu rumah tanggaan selesai. Kayak gitu, syukur-syukur yang kecil-kecil ya. Nggak harus yang gede baru mendapatkan hal gede baru kita bersyukur, enggak. Jurnal syukurnya aku seperti itu sih kak. Alhamdulillah kemarin habis beli misalnya apa tanaman kayak gitu ya, mau aku tanam di depan rumah kayak gitu. Mbak, agar istiqomah apa aja amalannya? Terkadang suka naik turun dalam ibadah. Oke, ada satu doa, dia itu pendek banget doanya, tapi nggak pernah aku lewatkan sekecil pun, maksudnya sedikit pun, ketika aku setelah selesai sholat. Doanya seperti ini. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Nah, itu aku baca setiap kali selesai sholat. Dan itu ada di buku ini. Bentar, aku buka dulu ya. Nih, ada di sini contohnya teman-teman. Ntar aku ini deh. Boleh screenshot ya, boleh screenshot. Bentar. Jadi doanya tuh seperti ini. Bentar ya yang di IG. Nih, ini salah satu doa yang aku baca setiap hari. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ini contohnya, boleh kalian screenshot. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ini juga ada tips istiqomah riyadoh ya, ada di buku ini. Riyadoh with Love. Nggak tahu kenapa ya, mulai dari dulu aku itu berdoa seperti ini kayak dimudahkan sama Allah. Nggak pernah sedikit pun kayak kesusahan untuk bangun tahajud, kesusahan untuk melakukan aktivitas-aktivitas riyadohku. Sebentar ya teman-teman ya. Aku tambahin dulu. Nah, itu bukunya sudah aku sematkan. Itu ya salah satu doanya. Jadi kalau teman-teman pengen istiqomah, yang pertama itu riyadoh itu jangan dibuat beban. Ini sudah pasti. Karena terkadang kita itu kalau riyadoh udah mikir duluan, ya Allah mau yasinan lagi kayak gitu ya, ya Allah harus baca waqiah lagi, ya Allah harus baca sholawat kayak gitu. Itu jangan dibuat beban, udah waktunya ngaji ya udah ngaji aja, jangan dipikirin. Nanti kalau udah selesai itu bakalan kayak oh alhamdulillah nih selesai kayak gitu. Terus yang kedua, gabung grup riado agar ada yang saling mengingatkan. Makanya kenapa teman-teman yang udah punya buku ini, kedua ini, nggak aku lepas kayak gitu. Maksudnya nggak lepas, lepas itu beli bukunya udah selesai. Nggak ada komunikasi selanjutnya, nggak ada gimana gimana kelanjutannya. Makanya aku benar-benar pastikan teman-teman yang udah punya dua buku ini, mereka tuh pakai kayak gitu. Aku pastikan mereka mengamalkan. Aku pastikan mereka benar-benar lolos riadohnya. Ya meskipun cuma 40 hari atau 30 hari, setelahnya ya udah aku serahkan ya. Tapi insya Allah kalau teman-teman itu udah bisa istiqomah selama 40 hari, itu lebih mudah lagi ke depannya. Nggak pakai riadah-riadohan, nggak pakai harus gabung di grup tuh nggak masalah, karena kita sudah terbentuk, udah terbiasa, ya udah jadi kebiasaan. Seperti halnya kita makan nasi setiap hari kayak gitu ya, udah terbiasa. Kalau kita nggak makan rasanya ada yang kurang kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa riado di awal-awal itu memang harus dan kudu dipaksa. Memang susah, susah memang. Tapi kalau udah terbiasa itu kayak enteng aja kayak gitu jalan. Makanya kadang ada yang bilang, Kak Ovi kok nggak ini ya, nggak pusing ya, terlalu banyak amalan. Kak Ovi nggak pusing apa? Harus amalannya begini-begini, setelah sholat begini-begini. Bahkan sekarang aku nambahin lagi nih, kayak rotib ya, rotib al-hadad sama al-atos.
Ini kalau teman-teman yang lihat pasti bakalan ngomong, ih tebel banget ya, atau banyak banget yang harus dibaca, udah baca Yasin Waqiah, udah baca ini, zikir itu, emang nggak pusing kayak gitu kan? Aku jawab nggak pusing, karena apa? Karena udah jadi kebiasaan, sama halnya yaitu tadi makan nasi. Mau pusing gimana kalau udah jadi kebutuhan ya kan? Bahkan kalau seandainya aku nggak baca, itu malah jadi kepikiran akhirnya. Kenapa ya aku kok nggak baca Yasin? Kenapa kok nggak baca Al-Waqiah? Kenapa aku sekarang malah kendor nih ya amalannya? Kenapa dan kenapa? Kayak gitu. Ya bukan lagi pertanyaan, kenapa sih aku malas? Enggak. Kenapa aku nggak melakukan amalan tersebut? Itu. Ya, terus ada lagi harus punya checklist amalan riyadhah harian. Nah, kalau di sini sudah ada teman-teman. Nih, checklist amalannya sudah aku sediakan, jadi teman-teman tinggal checklist saja. Tapi buat teman-teman yang gabung di grup Riyadhah itu ada absennya sendiri. Jadi kayak polling gitu, teman-teman tinggal klik aja. Kalau udah selesai tinggal klik aja. Dan aku lihat ada berapa orang nih yang udah melakukan amalan ini, berapa orang yang masih belum kayak gitu. Nanti aku kontrol di situ. Ya, selanjutnya kalau untuk rutin riyadhah, awal riyadhah itu jangan borongan. Ya, semua amalan diamalkan satu-satu dulu sedikit tapi konsisten ya. Makanya di riyadhah aku ambil 5 amalan dulu. Meskipun di sini banyak ya amalannya, aku fokuskan ke 5 amalan. Sholat tahajud, hajat, taubat, sama duha, terus yang ini sholawat Jibril 1000 kali. Banyak yang bilang, kak aku nggak langsung sih. Emang teman-teman kalau awal-awalnya kayak kemaruk gitu loh, kayak semuanya ingin diamalkan. Ya, tapi kalau sudah jalan 1 minggu, mereka tuh bakalan pusing sendiri. Karena apa? Ya sama halnya kamu tuh nggak terbiasa bawa beban 20 kilo ya. Tiba-tiba kamu bawa itu beban setiap hari langsung 20 kilo, sedangkan kondisimu itu bisanya cuma bawa beban 5 kilo doang kayak gitu. Sama kayak amalan, kalau sekarang aku ditanyain Kak Ovi, nggak bingung, nggak pusing banyak amalan? Enggak. Karena emang udah terbiasa selama 4 tahun kayak gitu, dan 4 tahun pun nggak langsung banyak, step by step, mulai dari W40H, terus sholawat pohon uang ya, setelah 40 hari kemudian berapa bulan kemudian aku tambah lagi sholat tahajud yang biasanya bolong kayak gitu, terus aku tambahin lagi sholat hajat, tambahin lagi sholat taubat. Di duha pun aku nambah sholat istikharah kayak gitu. Jadi kalau seandainya aku sholat duha 6 rakaat tapi nggak sholat istikharah, itu kayak aku udah tanya-tanya, kenapa? Kamu keburu kenapa? Ada apa? Kayak gitu. Lagi ngejar apa sih? Makanya itu menjadi, kalau udah jadi kebiasaan, hati dan pikiran yang ngontrol kita. Bukan lagi orang lain, bukan lagi riyadhah, tapi hati dan sama pikiran yang ngomong, kenapa kamu nggak melakukan ini, kenapa kamu nggak baca zikir ini, kenapa kamu kok nggak ngaji lagi, kenapa kamu mulai kendor lagi sholatnya, kayak gitu teman-teman ya. Itu jadi jangan lupa untuk berdoa ya, muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ini aku baca setiap kali selesai sholat, 1 kali doang, nggak banyak, cuman 1 kali doang, dan ini benar-benar ngebantu aku ya. Allah mudahkan untuk bisa bangun sholat tahajud setiap hari. Gitu Kak Kiki ya, Kak riyadhah agar lunas hutang. Nah teman-teman, untuk lunas hutang bisa langsung aja ya baca di buku Tikung Doa ini. Ini udah lengkap juga sama kalimat doanya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja. Aku buka ya contohnya di halaman lunas hutang itu 98, halaman 98. Jadi di situ lengkap ya, ada lunas hutang riba dan non riba. Kenapa aku bagi kayak gitu? Biar kita tuh lebih fokus lagi doanya. Jadi doanya itu nggak cuma lunas hutang, tapi disebutkan lunas hutangnya tuh apa, riba kah atau non riba kayak gitu. Ini contohnya ya, aku baca dulu. Bismillah, ya Allah, ya Karim, ya Allah yang mulia, ya Allah yang maha dermawan, Allah yang maha memudahkan, Allah yang maha pemurah dan memberi anugerah rezeki kepada semua makhluknya. Hari ini
Hamba itu benar-benar kebingungan ya Allah. Ini buat teman-teman yang bener udah bingung, udah mentok nih harus gimana lagi bayarnya kayak gitu kan. Ya Allah, benar-benar nih hamba lagi kebingungan. Karena kewajiban hutang yang sampai saat ini belum tertunaikan. Allah yang paling sayangkan engkau kayak gitu ya. Kita tuh bilang, ya Allah kan yang paling sayang aku kan Allah kayak gitu. Allah yang mempunyai aku, Allah yang menguasai dunia dan akhirat, Allah yang memiliki kebaikan, Allah yang mencegah dari hal yang sulit, Allah yang punya segala solusinya. Maka dengan kepasrahanku dan pengakuanku atas semua rahmat serta kekuasaanmu, keagungan yang kau miliki, aku mohon dengan rahmat dan kasih sayangmu, bantulah aku ya Allah, agar bisa melunasi hutang kepada. Nah, di sini aku memang mengkhususkan ya teman-teman. Ditulis, maksudnya bukan ditulis, dibaca. Kamu punya hutang ke siapa? Misalnya si A, si B, si C, kamu sebutkan orangnya, ya. Setelah itu, mudahkanlah ya Allah urusanku dengan dia, ya. Sebutkan lagi namanya, misal si siapa gitu. Mudahkanlah urusanku dengan dia ya Allah. Dengan rahmatmu aku memohon untuk melapangkan keadaan hartaku, agar aku mampu melunasi semua hutang dan kewajiban ini. Ridhoi ya Allah kerjaanku saat ini, ya. Permudahkanlah jalan rezekimu, bukakanlah pintu rezeki dari segala arah dengan cara terbaikmu ya Allah. Jadi kita juga mendoakan apa yang menjadi income kita hari ini, pekerjaan kita hari ini ya. Tenangkan dan lindungi aku ya Allah dari segala macam cacian, hinaan, perkataan yang tidak baik dari, misal ini kalau pinjamnya ke pinjol ya, bahkan ke pinjol juga aku tuliskan di sini. Debt kolektor yang terus-terusan membayangi, jadikan apa yang mereka katakan itu tidak menjadi beban untuk terus berharap atas rahmat-Mu. Nah, bagian sini kamu ceritain, misalnya ya kamu mengalami pengancaman apa atau apa gitu, kamu ceritain aja semuanya. Mudahkan juga teman, kerabat, sahabat, saudara muslim lainnya mempunyai kewajiban yang sama sepertiku untuk bisa melunasinya sampai ke akar-akarnya, bantu dan ridhoi mereka ya Allah. Nah ini ya, kenapa aku setiap kali nulis kalimat doa, aku itu nggak pernah lupa untuk mendoakan orang lain juga, karena doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu akan kembali ke kita, mirroring kayak gitu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain lunas hutang, maka doa itu akan kembali ke kita, dan plusnya lagi, malaikat yang mendoakan dan mengaminkan si doa itu balik ke kita, teman-teman. Jadi jangan takut untuk mendoakan orang lain, jangan ngerasa rugi untuk mendoakan orang lain, karena doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu akan kembali ke diri kita sendiri. Seperti itu ya. Sebentar. Jadi di buku tikung doa, kita pun nggak cuma doa secara spesifik, tapi ada juga kita mendoakan orang lain ya. Kita tikung doa atau nama orang lain untuk masuk ke dalam doa kita. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih dan sayangmu, ini ya masih banyak lagi sih sebenarnya kalimat doanya di sini. Maka kepada sifat sayangmu yang belum engkau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku harus memohon ya. Sedangkan engkau yang paling sayang aku, maka aku mohon ya Allah lapangkan rezekiku sehingga aku tidak mohon dan meminta lagi selain kepadamu. Ya, jadi di sini kita berdoa benar-benar Allah ijabah agar kita ini tidak berharap ke orang lain, gak menggantungkan harapan ke orang lain kayak gitu ya. Benar-benar kita menggantung harapan cuman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Insya Allah kalau seandainya kita detail lagi doanya, itu Allah mudahkan, karena Allah lebih suka ketika berdoa kita berlama-lama kayak gitu, bukan yang ya Allah mudahkan lunas hutangku, ya Allah mudahkan aku mendapatkan ini, ya Allah mendapatkan ini, terus bablas selesai doanya. Allah itu lebih suka kalau kita berlama-lama berdoa, bercerita, ngobrol tentang apa yang kita inginkan kayak gitu. Makanya kenapa aku mengkhususkan sholat tahajud untuk sesi ngobrol kayak gitu ya, sesi curhat sama Allah, karena memang Allah sesuka itu kepada hamba-hambanya yang dia itu berdoa lama ya. Makanya kalau seandainya kamu pingin sesuatu, sebutkan sesuatunya itu apa dengan jelas, spesifik, detailnya itu apa, kenapa kamu minta itu juga, itu sebutkan juga. Dan
Kak Balkil ya. Jadi ada juga ikhtiar jalur buminya. Jadi nggak cuman jalur langitnya aja kayak kalimat doanya itu, tapi di sini juga dibahas tentang action ikhtiar langit buminya ya. Ini banyak sih kalau untuk masalah doa, ini juga ada doa agar dilunasi hutangnya juga ada satu, dua, dan tiga, ada tiga doa ya. Yang ini doa yang aku pakai dulu waktu aku punya hutang 10 juta. Dan itu alhamdulillah lunas dalam waktu 3 bulan. Ya selama 3 bulan, dan Allah mudahkan tuh lunas hutangnya. Gelombang doanya itu sampai ke orang yang jauh banget di Jakarta. Tuh kan doa tuh kayak gitu. Kita berdoanya di Jawa Timur tapi dikabulkannya di Jakarta kayak gitu. Tiba-tiba ada orang baik yang dia itu menawarkan pekerjaan untuk menjadi freelance waktu itu. Freelance apa ya? Desain grafis. Padahal aku itu maksudnya nggak ada skill di situ. Ya belajar sih, cuman bukan yang jurusan desain grafis yang gimana-gimana, cuman belajar aja, belajar otodidak dari sebelah kayak gitu. Dan itu pun Allah kasih rezekinya di situ. Pas aku bilang, Mbak, saya tuh nggak tahu, saya tuh nggak punya skill di bidang ini, tapi kenapa Mbaknya percaya sama aku? Udah Mbak, nggak usah mikirin itu, yang penting aku maunya Mbak aja yang ngerjain. Tuh kan, kalau bukan Allah yang memudahkan, itu nggak bakalan bisa kayak gitu. Padahal di Jakarta banyak kan desain grafis, kenapa dia jauh-jauh ke Jawa Timur terus nunjuk aku sebagai desain grafisnya? Itulah doa ya, energi gelombang doa itu bisa nyampe kemanapun. Bahkan jangankan di sini ya, di luar negeri aja nyampe. Banyak kok cerita-cerita kayak gitu. Jadi dia itu punya usaha di Indonesia, dia nggak tahu cara jualannya, tapi dia itu ngejarnya pakai jalur langit kayak gitu. Doa setiap hari, tahajud setiap hari, tiba-tiba ada telepon, dan teleponnya itu dari luar negeri kayak gitu. Dia pingin beli barangnya, akhirnya dia ekspor lah ke situ. Kayak gitu teman-teman ya. Jangan pernah membatasi siapa yang bakalan nolong kita, siapa yang bakalan membantu kita kalau berdoa. Kita tuh nggak pernah tahu jalan doa itu kemana. Gelombang doa itu larinya kemana kita nggak pernah tahu. Entah itu orang terdekat, orang sekitar kita, bahkan orang jauh di sana pun itu bisa kena loh gelombang doanya kita. Kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Kak baru pulang umroh tanggal 3 kemarin, Insya Allah rutin amalin WI 40H. Masya Allah ya, ayo semangat-semangat teman-teman. Yang ngerasa sekarang sempit banget, yang ngerasa, aduh kok gini amat ya rezekiku, kayak gitu. Rezeki harta ya terutama. Coba deh Yasin dan Al-Waqiah. 40 hari aja. Bener tuh Kak Cipluk, Masya Allah niat tulus buat nyembuhin kucing, tiba-tiba Allah kasih rezeki tak terduga. Dan itu rezekinya Kak Cipluk tuh sampai sekarang loh. Serius, dia itu cerita kemarin, beliau cerita, iya Mbak, aku habis nolongin kucing, tiba-tiba di sebelah, dia kan jualan di sebelah ya, itu langsung membludak orderannya, langsung 1.000 satu hari, bayangin. 1.000 satu hari, aku aja masih belum tuh mengalami orderan 1.000 dalam satu hari. Dan keren nih Kak Sri ya, Kak Sri boleh nanti cerita-cerita biar yang lain pada termotivasi. Doa jadi konten kreator berpenghasilan apa? Yaitu ada juga kok di sini di halaman berapa ya? Bentar. 152. Tikung doa punya bisnis impian. Nah itu tinggal diganti-ganti aja Kak kalimat doanya. Misalnya ini juga bisa nih tikung doa untuk dapat pekerjaan yang nyaman dan sesuai dream job. Nah itu kan konten kreator juga pekerjaan toh. Jadi ya udah diganti aja doanya nih salah satunya ya. 165. Oke, aku ini dulu ya. Nah nih bisa di screenshot ya teman-teman. Doanya, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Allah ya Malik, Allah ya Salam, ya Allah hamba ingin sekali bekerja di perusahaan apa. Ini buat teman-teman yang mungkin pingin kerja di suatu perusahaan. Tapi kalau seandainya pingin jadi konten kreator, ya deh tinggal disebutin aja, ya Allah hamba ingin sekali menjadi konten kreator yang berpenghasilan.
Jadi mohon izin, restu dan ridho agar bisa diterima, ini buat perusahaan ya, agar bisa menjadi konten kreator tersebut. Mudahkanlah hamba bisa punya ide yang sekiranya itu bisa membuat saya tiba-tiba jadi konten kreator kayak gitu. Saat diterima kerja pun disambut dengan cara yang terbaik ini untuk perusahaan. Terus ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, karuniakanlah aku. Kenapa aku bilang pakai karuniakanlah aku, bukan berikanlah aku? Karena kalau berikanlah aku, teman-teman, suatu saat Allah itu bisa ambil lagi. Makanya hati-hati dengan kalimat doa. Jangan pakai semoga, jangan pakai kata atau kalimat berikanlah aku. Karena suatu saat Allah bisa ambil. Ya, pakai karuniakanlah aku. Kalau karuniakanlah aku, insya Allah itu ya udah akan menjadi milik kita kayak gitu. Karena Allah udah memberikan karunianya. Seperti itu. Terus ini untuk teman-teman yang mau kerja di perusahaan ya. Allah, dengan segala kerendahan hatiku, karuniakanlah aku bos yang apa. Nah, kamu sebutkan pingin bos yang baik hati ya, mungkin yang dia itu bisa ngajarin kita lebih banyak lagi sehingga kita berkembang dan lain-lain. Anugerahkanlah aku teman kerja yang apa. Kalau konten kreator ya Allah berikanlah kerendahan hatiku, mudahkan untuk mendapatkan ide yang menarik. Terus ketika aku posting itu banyak yang nonton, viewers bertambah, akhirnya berkembang akunnya. Terus ketemu dengan brand-brand yang akhirnya ngajak kolaborasi kayak gitu. Pokoknya disebutkan aja, disesuaikan aja. Tuh. Bahkan di sini ada juga disebutkan anugerahkanlah aku gaji sebesar apa kayak gitu kan. Untuk agar aku bisa, kamu sebutkan apanya. Tujuannya tuh apa kayak gitu. Ini buat teman-teman yang dia itu masih bingung ya mencari pekerjaan atau memutuskan dia tuh bekerja di rumah atau di perusahaan kayak gitu. Yang pakai ini. Itu ya kayak doanya. Terus ini juga ada doa-doanya. Ini sama aja sih, pakai doa ini juga bisa buat teman-teman yang ingin menjadi konten kreator. Atau nanti aku bocorin lagi ya, ada satu doa yang dia itu aku baca setiap sholat tahajud, yang isinya doanya di sana itu aku minta dimudahkan untuk diberikan ide-ide yang keren kayak gitu. Jadi konten kreator itu kan harus penuh dengan ide ya, harus dikit-dikit harus mau belajar, dikit-dikit harus berkembang inilah, berkembang itu kayak gitu. Dan aku minta sama Allah jangan sampai stuck gitu, idenya tuh jangan sampai stuck, harus ada ide-ide yang bermunculan. Nah aku tuh minta juga sama Allah, bukan tiba-tiba aja ide muncul, enggak, tapi karena konten kreator itu adalah kerjaanku, jadi aku minta sama Allah untuk dipermudah, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang bisa mengajarkan ya, lebih bisa berkembang lagi, terus idenya juga nggak mentok di situ-situ aja, terus berkembang kayak gitu. Apa beda doa keseharian dengan doa spesifik? Kalau keseharian itu kan ya doa-doa kita sehari-hari ya, tapi kalau doa spesifik, doa keinginan kita, misal pingin sesuatu, ya udah kita doanya spesifik banget, sesuatu itu apa kayak gitu. Terus dibuat apa, tujuannya apa kayak gitu Kak Bunda Ella. Bukan aku Kak, tapi aku masih belum sih ini. Aku pingin banget kayak Mbak Ovi jualan online tembus 1000, amin. Perharinya laris banyak yang CO. Aku masih belum pernah ngerasain 1000 per hari ya. Tapi insya Allah, bismillah, itu masih proses. Dan aku yakin one day Allah pasti ngasih jalannya. Doa minta dimudahkan lolos ASN. Sama aja Kak, doanya kayak gitu, cuman diganti-ganti aja kayak gitu ya. Ya Allah mudahkanlah, kalau tadi itu kan ya Allah mudahkan aku keterima di perusahaan apa kayak gitu. Kakak diganti aja, ya Allah mudahkanlah aku keterima di ASN kayak gitu. Cuman diganti-ganti aja. Kak, aku sudah CO, misalkan amalannya dijalani separoh aja bisa nggak? Kadang kebenturan buat sarapan jemput sekolah, boleh, boleh banget Kak. Amalan itu nggak ada yang harus full wajib dipaksa tuh enggak. Maksudnya pelan-pelan aja, step by step, asal kebaca semuanya nanti. Ya meskipun nggak kebaca di riadoh yang pertama, mungkin di riadoh selanjutnya, di riadoh selanjutnya lagi kayak gitu.
Seperti itu Kak, aku baca lagi ya di sini. Ini jam berapa nih? 51. Mungkin 10 menit lagi aku bakalan selesai ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh di bawah. Alhamdulillah baru jalan 3 hari. Masya Allah ya Kak ya, semangat, semoga aja. Bismillah, jangan semoga, bismillah pasti bisa ya, goal sampai 30 hari. Amalan apa yang untuk bisa dikonsisten pemula? Amalan apa Kak? Aku saranin untuk Yasin Al-Waqiah dulu ya. Tapi nggak harus sih sebenarnya, nggak harus Yasin Al-Waqiah. Kamu bisa pilih aja salah satunya di buku ini. Misalnya, Kak aku lebih nyaman di tahajud nih, aku lebih nyaman di sholawat Jibril. Karena kan kalau sholawat Jibril itu bisa dibaca sambil beraktivitas kayak gitu ya. Sambil kita nyapu, sambil kita nyuci piring atau apalah itu masih bisa diamalkan. Ya udah mulai aja dari sholawat Jibril. Karena nggak ada kewajiban kayak gitu untuk sama bareng. Misal karena aku goalnya di Waqiah, di Yasin, terus kalian mau juga jalanin di situ kayak gitu. Nggak harus ya teman-teman ya. Pilih salah satu amalan yang sekiranya kamu nyaman di situ, terus kamu bisa istiqomah kayak gitu. Ya. Makanya kenapa kalau ada orang-orang yang share amalan, aku karena ngamalkan ini tiba-tiba mendapatkan keajaiban ini, aku nggak tergiur sama sekali. Karena aku tahu batas kemampuanku tuh di mana, aku tahu kayak kesenanganku di amalan tuh apa kayak gitu. Kayak kemarin ada kan baca Yasin Fadila 41 kali, karena aku nggak sanggup di situ dan aku pun nggak nyaman, masih belum nyaman di amalan tersebut, ya aku nggak mengamalkan itu kayak gitu. Aku tetap aja mengamalkan Yasinnya seperti biasanya, baca seperti biasanya, cuman 1 kali aja 1 hari udah selesai, Waqiah 1 kali udah selesai kayak gitu. Ya jangan memaksakan yang sekiranya kamu nggak bisa istiqomah di situ. Bedanya buku ini yang buku merah dulu apa Mbak Ovi? Ini alhamdulillah masih belum ada perubahan ya, masih tetap cuman covernya aja diganti Kak, jadi biru kayak gini. Soalnya kemarin tuh banyak yang teman-teman dari laki-laki ya kayak komplain kayak gitu. Mbak kok warnanya unyu-unyu ya semuanya kayak gitu, kayak gini kan warna pink, terus ada apa nih? Ada kartunnya, yang satunya juga gitu ada kartunnya. Jadi mereka kayak gimana gitu ya, akhirnya ya udahlah aku ganti yang universal kayak gini, jadi buat cowok, buat cewek, buat bapak ibu ya, semuanya bisa pakai kayak gini kan, warnanya juga nggak terlalu kecewean, nggak terlalu ke cowok juga. Kak bukunya ini apa bisa diafiliat? Bisa, bisa Kak Gani ya. Coba aja dicek itu komisinya kalau kurang lebih 10% atau 15% ya. Nanti bisa dicek juga di situ. Boleh. Langsung aja dimasukkan ke etalasenya. Kak aku udah masuk grup tapi belum mulai sama sekali loh. Kenapa ini? Qadarullahnya aku cuma bisa duha dan zikir. Oh nggak apa-apa, Kak Aratia ya, nggak apa-apa, nggak harus memaksakan itu. Yang penting kalau seandainya masih bisa di duha dan zikir, ya udah fokuskan aja di situ ya. Nggak harus kita memaksakan untuk 5 amalan tersebut kalau ngerasa berat. Karena aku juga mulainya dari 2 amalan kan. Mbak Ovi, amalan nisfu Sya'ban buat yang lagi head, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Tuh ya. Eh, Lanjut pertanyaan berikutnya. Mbak Ovi banyakin konten tentang puasa Daud dong Mbak. Aku jujur aja ya, untuk puasa Daud itu masih belum bisa konsisten karena ada sesuatu kayak gitu yang nggak bisa. Aku tuh terlalu banyak puasa teman-teman. Jadi mungkin next ya, kalau puasa Senin Kamis insya Allah, tapi kalau puasa Daud aku masih belum bisa konsisten di situ. Makanya aku jarang banget buat konten itu. Alhamdulillah banyak banget hajat yang telah tercapai, Masya Allah. Alhamdulillah ya Kak, itu karena ridho Allah sih sebenarnya. Dan kakak sendiri udah siap untuk itu. Makanya Allah kasih.
Ngikutin Mbak Ovi dari 2023, Masya Allah banget ngikutin saran W40H semua terpenuhi. Masya Allah ya teman-teman. Terima kasih yang udah ngikutin waktu itu. Itu tuh benar-benar pas waktu kondisi aku lagi di bawah itu ngamalin W40H. Jadi benar-benar lagi down, benar-benar nggak tahu harus kayak gimana. Aku ngerasa sempit, aku ngerasa duh kok mentok ya di sini-sini aja. Ketemulah sama W40H itu, Insya Allah. Dan akhirnya Allah bukalah satu-satu kerannya, Allah buka pintu rezekinya, Allah buka satu-satu, kemudian ketemulah jalannya. 5 amalannya apa aja Kak? Kalau di grup itu ada sholat tahajud, hajat, taubat, duha, dan sholawat Jibril 1000 kali per hari. Kak mau tanya yang kemarin itu sedekah setiap habis sholat fardu tetap 7 sedekah apa satu sedekah saja? Kalau aku tetap 7 Kak, jadi 7 dengan 7 doa yang berbeda-beda. Ya, yang satu untuk almarhum bapakku karena aku punya orang tua yang meninggal, terus yang kedua untuk seluruh almarhum keluargaku sama keluarga suami aku doakan juga. Nggak usah disebutkan namanya ya karena mungkin pasti bakalan makan waktu, tinggal sebutin aja ya Allah sedekah ini aku khususkan untuk seluruh almarhum keluargaku dan keluarga suamiku gitu aja. Terus yang ketiga untuk impian kita dan selanjutnya itu terserah teman-teman mau berdoa apa. Amin ya Allah jadi amal jariah. Iya benar, malam nisfu Sya'ban itu dimulai nanti malam. Jadi teman-teman yang mau ini memperbanyak amalan silahkan. Karena nggak ada amalan khususnya, itu perbanyak aja doa, perbanyak aja ngaji, perbanyak aja sedekah, dan amalan-amalan lainnya ya. Memang yang namanya mood naik turun Kak Ovi untuk mengamalkan. Iya, bener. Semuanya kayak gitu ya. Kalau masalah mood itu memang semuanya orang merasakan itu. Makanya kenapa kita selain berdoa sama Allah, kita harus jaga nih, jaga kayak kondisi kita biar semangat terus. Salah satunya ini namanya semangat itu kan kadang ya teman-teman ya datang dari pola hidup kita loh. Misalnya kayak kemarin yang sering makan makanan yang apa ya instan kayak gitu, pola makan kita nggak sehat, terus pola hidup kita juga nggak sehat, itu juga ngaruh ke mood kita. Karena aku udah ngerasain dulu kemarinnya, aku tuh pagi-pagi udah makan kayak goreng-gorengan, makanan yang fast food kayak gitu, terus makanan yang dia itu benar-benar bikin ngantuk. Dan akhirnya apa? Setelah sholat duha, jamnya sholat duha itu pasti kelewat karena setelah makan aku tuh ngantuk tidur. Kelewatlah duha, bangun di duhur, terus ya kayak gitu. Makanya aku kalau pagi sekarang udah ganti. Kalau pagi ya sekarang nih, aku awali dengan sesuatu yang produktif. Misalnya kalau live ini ya, aku awali dengan live. Biar apa nih mataku biar segar kayak gitu. Terus setelah live selesai, aku lanjut nge-gym kayak gitu. Terus aku lanjutlah sarapan pun juga diatur. Yang biasanya makan yang karbo aku atur cuman makan buah doang sampai nanti siang kayak gitu. Terus setelah itu aku buat konten dan lain-lain. Emang aku jaga moodnya di situ teman-teman ya. Jadi kamu juga kayak gitu harus diatur juga pola makannya, pola hidupnya biar kita tuh selalu semangat. Amalan apa ya Kak biar rumah itu cepat laku dan kejual? Ada nih salah satu testimoni dari teman-teman, dia itu sama jual rumah ya, pingin jual rumah tapi nggak laku-laku kayak gitu ya. Coba ngamalin Yasin. Karena Yasin itu adalah fadilahnya ya, dia itu bisa memudahkan yang sulit. Ya, memudahkan yang sulit, meringankan yang berat. Sama halnya dengan ini nih, kan kakaknya bilang nih, agar rumah cepat laku karena nggak kejual-jual. Berarti kan susah ya, terjualnya tuh susah. Coba aja dirutinin Yasin. Nanti kalau mau power lagi ditambah al-waqiahnya ya, biar mempermudah kayak gitu. Nah, nanti kalau udah baca Yasin sama al-waqiah, di akhir itu doa sama Allah, ya Allah, ya Allah mudahkanlah
rumahku cepat laku kayak gitu. Terus kamu sebutkan juga, spill juga, pinginnya tuh yang customer yang gimana. Customer yang nggak lelet, misalnya customer yang nggak PHP, customer yang dia itu beli udah langsung kayak gitu, langsung setuju, nggak perlu mikir-mikir gimana-gimana lagi. Lihat tanahnya, lihat rumahnya, itu langsung deal. Ya seperti itu Kak Heni. Masya Allah ya, bertubi-tubi keberuntungannya sejak kenal Riado, Masya Allah. Oke, aku baca cepat ya, 5 menit lagi mungkin aku bakalan selesai live-nya. Insya Allah nanti besok ketemu lagi, insya Allah. Ceritain kegiatan Kak Ovi dalam sehari. Nanti dia aku buat POV kayaknya nih. Butuh buat POV. Kak, kalau kondisi head WY 40H gimana Kak? Aku nggak baca. Ya, kalau WY 40H aku nggak baca, aku ganti dengan baca ini. Rotib Al-Haddad. Biasanya yang aku baca. Kayak gitu teman-teman. Diganti, amalannya tuh diganti. Jangan sampai kamu nggak ada amalan saat itu, meskipun saat mens. Kak Ovi, olahraganya apa? Olahraganya jalan di tempat. Nggak, olahraganya itu ini aja sih. Lari-lari kecil aja, pakai treadmill gitu aja. Kalau nggak yoga itu. Ya ikut Riado 2003, banyak impian yang tercapai, Masya Allah ya. Istiqomah, kalau udah impiannya tercapai itu jangan dilepas lagi riadohnya. Pastikan suatu saat ada impian lagi, ada keinginan lain. Kaufi isinya yang biru sama yang cover lama ungu dan pink. Ya kalau buku yang ini, buku Tikung Doa nggak ada apa namanya ya revisi atau penambahan tuh nggak ada. Masih tetap sama, cuman yang beda dia itu covernya aja. Ada cover ungu sama cover pink. Bentar ya, aku ambil. Tarang. Jadi buku ini, yang buku Tikung Doa ini memang dia ada dua cover, teman-teman. Ada warna ungu sama warna pink. Gitu aja sih. Kalau untuk isinya nggak ada perbedaan apa-apa. Ya. Terus kepotong, apa nih? Terus kepotong 40 hari head gak dihitung berarti ya Kak, nanti diteruskan hitungan hari yang atau gimana. Iya benar. Kalau seandainya teman-teman udah kepotong 40 hari, terus dihitungnya lagi setelah mens ya. Misal dia mensnya di hari ketiga. Udah nih hari ketiga kan nggak baca Yasin dan Al-Waqiah, diganti dengan rotib kan. Itu nggak dihitung. Nanti kalau udah selesai kita baca Yasin lagi, itu baru masuk ke hitungan berikutnya. Kayak gitu. Dimulai lagi di hari keempat. Jadi udah masuk ke hitungan ke hari keempat. Terima kasih teman-teman ya yang udah gabung live hari ini. Kita lanjutkan besok ya, karena ini udah jam 7:03 pagi seperti biasa. Aku juga mau melaksanakan tugas ke ibu rumah tanggaan, teman-teman. Semangat ya riadohnya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang udah gabung live hari ini, yang udah order juga bukunya. Ditunggu ordernya, ditunggu bukunya. Insya Allah akan dikirim hari ini gitu ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.